Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan memasuki pembahasan LKM periode pertama untuk praktikum simulasi proses tahun ajaran 2021-2022. Jadi LKM untuk praktikum Simpro itu ada 3. Yang pertama adalah CSTR, namun CSTR sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sehingga di video ini yang akan saya bahas adalah LKM BPCU 1 level kontrol dan juga LKM STHE. Kita akan masuk ke LKM BPCU. Jadi saya berikan review singkat terlebih dahulu. BPCU adalah Basic Process Control Unit ya kepanjangannya. Periode 1 ini kita akan mempelajari khusus tentang level control. Maka nanti yang akan kalian tinjau itu adalah tentang pengendalian ketinggian air di dalam large process vessel atau tangki proses ya. Di sini untuk BPCU 1 capaian pembelajarannya ada 2. Jadi harapannya setelah kalian mendemonstrasikan, menonton video, mengerjakan LKM, kalian mampu memahami sistem pengendali level, kemudian mampu menganalisa sistem pengendalian yang aman dan ekonomis. Untuk pembahasan LKM BPCU 1 akan saya mulai dari penentuan variabel, termasuk proses variabel dan juga bagaimana aksi pengendalinya. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu khusus untuk section 1 dan 2, yaitu section inflow. Kuncinya adalah kalau section inflow itu berarti manipulated variabelnya adalah valve inlet. Jadi nanti yang dikendalikan oleh controller yaitu FCE-nya atau Final Control Element berupa valve inlet. Untuk section dan 2, inflow, PV-nya sama, yaitu ketinggian air di dalam large process vessel atau tangki proses yang terbaca. Untuk set point-nya, kamu tinggal menambahkan kata-kata yang diinginkan atau yang ditetapkan. Jadi set point di sini adalah nilai ketinggian air di dalam large process vessel yang diinginkan atau ditetapkan. Untuk disturbance pada section 1 dan 2 sama, yaitu kondisi valve outlet sol 2 dan atau sol 3. Jadi di sini sol 2 dan sol 3-nya bisa kita on-off-kan. Yang memberikan disturbance adalah kita sebagai operator. Jadi nanti kamu akan memberikan disturbance ke sistem pengendali levelnya. Dengan cara kamu bisa mengendalikan atau menyalakan sol 2 dan juga sol 3. Di sini ada istilah dan atau, jadi pada section 1 dan 2 ini kamu bisa memberikan disturbance hanya sol 2 tok atau hanya sol 3 tok, atau kamu bisa memberikan dua-duanya. Jadi sol 2 diaktifkan, sol 3 diaktifkan. Seperti yang ada di LKM. Sehingga untuk section 1 dan 2, disturbance-mu adalah sol 2 dan sol 3. Nah, bedanya section 1 dan section 2 itu terletak di manipulated variable. Untuk section 1, MV-nya adalah kondisi valve inlet sol 1, on off ya. Kemudian untuk section 2, valve inletnya yaitu PSV. Sehingga MV section 2 adalah bukaan valve inlet PSV. Ya, kemudian silakan diingat-ingat blok diagram. Di sana ada controller, ada FCE, ada alat proses, dan juga di kotak bawah itu ada alat pengukur atau measurement device yang terdiri dari sensor dan juga transmitter. Nah, di sini dalam menentukan aksi pengendali, baik itu section 1 dan juga section 2, aksi pengendalinya adalah reverse. Kenapa kok bisa reverse? Misalnya ya, ketika kamu menjalankan sistem pengendalian di large process vessel ini, kamu menggunakan sol 1 sebagai valve inletnya. Karena tangkinya masih kosong,
controller akan meminta sol 1 ke posisi on, sehingga ada air yang disuplai ke dalam large process vessel. Air akan terus mengisi sampai dia mendekati nilai SP, ya, atau dia lebih besar dari nilai SP. PV-nya lebih besar dari SP. Maka, controller akan meminta sol 1 untuk menutup, untuk menghentikan suplai air ke dalam large process vessel agar PV-nya tidak lebih dari set point. Sehingga ketika PV melebihi SP, controller akan menurunkan sinyal kendali agar MV-nya mengecil atau menurun. Di sini agar sol 1-nya off. Maka berbanding arah ya, PV lebih besar, MV-nya diturunkan. Karena berbanding arah, maka aksi pengendalinya adalah reverse. Sehingga nanti untuk section 1 dan 2 tidak perlu menghafal susah-susah. PV, SP disturbance-nya sama, cukup menghafal 1 kali. Yang kamu harus perhatikan adalah perbedaannya di mana. Section 1 pakai sol 1, section 2 menggunakan PSV, sama aksi pengendalinya adalah reverse, karena MV-nya adalah valve inlet. Kemudian, bagaimana untuk section 3 dan 4? PV, SP sama ya, dari section 1 sampai 4. PV-nya adalah ketinggian air di dalam large process vessel yang terbaca. Set point-nya adalah nilai ketinggian air di dalam large process vessel yang diinginkan atau ditetapkan. Nah, di sini mulai berbeda. Disturbance untuk section 3 dan 4 itu adalah kondisi valve outlet sol 3 saja. Jadi kita tidak menggunakan sol 2 sebagai disturbance. Mengapa demikian? Karena pada section 3 kita menggunakan sol 2 sebagai manipulated variable. Jadi section 3 dan 4 itu judulnya adalah outflow. Kalau sol 1, 2 inflow, maka MV-nya adalah valve inlet. Kalau section 3 dan 4 karena dia outflow, maka MV-nya adalah valve outlet. Ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa di BPCU valve outletnya itu ada 3. Ada drain valve, tapi drain valve-nya itu selalu kita buka 50% ya di prosedur. Kemudian ada sol 2, ada sol 3. Sol 3 dan sol 2 dijadikan sebagai disturbance di section 1, namun di section 3 dan 4, sol 2 itu merupakan manipulated variable karena outflow ya. Sol 3-nya akan dijadikan disturbance. Nah, di sini ada tambahan untuk section 4. Valve outletnya atau keluarannya itu berupa peristaltik pump. Tepatnya peristaltik pump A. Sehingga manipulated variable section 3 adalah kondisi valve outlet sol 2, sedangkan manipulated variable section 4 yaitu bukaan valve outlet peristaltik pump A. Jadi pompa peristaltiknya itu digunakan untuk mengeluarkan air. Fungsinya sama seperti valve outlet. Untuk section 3 dan 4 aksi pengendalinya direct. Kenapa demikian? Ya, ketika PV melebihi set point, controller justru akan meminta MV-nya naik atau sinyal kendali dari controller justru meningkat agar valve outletnya terbuka lebih lebar atau besar. Ya, karena MV-nya itu adalah valve keluaran sol 2 atau peristaltik pump, maka ketika air melebihi set point,
Kan harus ada air yang dikeluarkan toh agar PV-nya bisa sama dengan SP. Maka controller akan meminta Sol 2 atau peristaltik pump terbuka. Sehingga ketika PV lebih dari SP, controller akan meminta NV terbuka. Agar MV-nya terbuka, sinyal pengendalinya juga harus lebih besar. Karena searah, ya, PV meningkat, MV-nya juga meningkat, maka aksi pengendalinya adalah direct. Oke, itu tadi adalah penentuan variabel dan juga aksi pengendali untuk section 1 sampai 4. Jangan lupa bahwa section 1, 2 itu adalah inflow, maka MV-nya adalah valve inlet. Kalau section 3 dan 4 adalah outflow, maka MV-nya adalah valve outlet. Oke, saya akan masuk ke section 1A terlebih dahulu. Jadi nanti yang akan saya bahas 1A dengan section 2, kemudian section 3 dengan section 4. Sedangkan section 1B dan C akan saya bahas di akhir. Untuk mempermudah memahami apa yang saya jelaskan atau pembahasan yang saya berikan, kamu bisa dengan membuka LKM-mu. Silakan dibuka LKM BPCU yang sudah kamu kerjakan, buka angka-angkanya di sana, kemudian sambil mendengarkan video dari saya. Yang pertama, di sini untuk section A, saya tuliskan bahwa MV-nya adalah Sol 1 dengan controller output bernilai 0% dan 100. Tahu dari mana? Kamu buka sheet 1A, lihat kolom yang paling kanan, kolom paling akhir. Di sana ada tulisan controller output. Angkanya itu hanya 0% dan 100%. Jadi hanya dua variasi. Kalau nggak 0 ya 100. Arti kata atau arti angka 0% itu berarti Sol satunya full tertutup. Kalau 100% berarti Sol satunya full terbuka. Gitu ya. Kemudian di section 1A, set pointnya tercapai pada waktu 2 menit 51 detik. Kamu cek di sheetmu. Ditandai dengan nilai L1-nya mencapai 53,47 mm. Set pointmu adalah 50 mm. PV-mu itu terbaca pada simbol L1 atau kolom L1. Jadi L1 itu adalah PV. Karena L1-nya 53,47, sedangkan set point kita 50 mm, maka bisa dianggap set point-nya tercapai, bahkan melampaui. Proses pengendalian dapat kalian lihat pada waktu 3 menit 1 detik. Kamu cek di kolom Sol 1. Sol 1-nya berganti ke posisi off. Jadi semula Sol 1-nya on, dia mensuplai air ke dalam large process vessel. Kemudian karena L1-nya lebih besar dari SP, maka Sol 1-nya berubah ke off. Siapakah yang mengubah Sol 1 ke off? Yang mengubah Sol 1 ke off adalah controller, bukan kalian ya. Begitu SP-nya, begitu PV-nya lebih besar dari set point, controller akan bilang ke Sol 1, Sol 1, L1-nya lebih besar loh daripada set point, ayo nutup. Sehingga yang on-off Sol 1 adalah controller. Ya, kemudian kita akan cek bagaimana respon section 1A terhadap disturbance. Kita berikan disturbance berupa Sol 2 dulu sesuai prosedur ya. Di sini saya tuliskan disturbance 1 dengan pengaktifan Sol 2 diberikan pada waktu 3:11, 3 menit 11 detik. Kamu cek kolom Sol 2. Harusnya di situ tulisannya berubah menjadi on. Berarti Sol 2-nya aktif.
Ketika Sol 2-nya aktif, maka akan ada aliran air yang keluar dari large process vessel selain dari drain valve. Jangan lupa ya, bahwa drain valve selalu kita buka agar prosesnya kontinu. Jadi dari awal tadi drain valve-nya udah kebuka 50%. Sehingga sudah ada aliran air yang keluar. Begitu Sol 2 aktif, berarti ada 2 aliran air yang keluar. Begitu Sol 2 aktif, kamu yang memberikan disturbance ya, jadi kamu yang mengaktifkan Sol 2. Kondisi Sol 1 yang semula off, dia berganti ke posisi on. Yang ganti adalah controller, yang memerintahkan Sol 1 untuk on adalah controller. Supaya apa? Supaya Sol 1 mulai mensuplai air ke dalam tangki proses atau ke dalam large process vessel. Dikarenakan mulai banyak air yang keluar karena pengaktifan Sol 2. Semula air keluar hanya di drain valve, tapi karena Sol 2-nya menyala, maka lebih banyak air yang akan keluar. Ketika Sol 2 kita berikan, atau disturbance 1 kita berikan, set point-nya dapat kembali tercapai pada waktu 4 menit 41 detik. Jadi dia butuh waktu 1 menit 30 detik untuk mengembalikan PV sama dengan SP atau PV lebih besar dari SP. Lalu kamu akan memberikan disturbance 2 berupa pengaktifan Sol 3 di menit 5.21. Kamu cek di kolom Sol 3 di waktu 5 menit 21 detik. Di situ Sol 3-nya berubah ke posisi on. Dengan 2 disturbance aktif, yaitu Sol 2 dan Sol 3, ketinggian air itu nggak bisa kembali ke set point. Kamu cek nilai L1-nya setelah Sol 3 aktif. L1-nya menurun, menjauhi set point, terus menurun. Meskipun Sol 1-nya udah kebuka full. Hal ini dikarenakan laju alir air yang keluar dari tangki proses jauh lebih besar dibanding laju alir air yang masuk. Karena otomatis ketika Sol 3 aktif berarti ada 3 aliran keluar. Dari drain valve, dari Sol 2, dari Sol 3. Karena laju alir air yang keluar lebih besar, meskipun Sol 1-nya sudah kebuka full, maka air di dalam tangki tidak akan pernah bisa penuh atau kembali ke set point. Setelah semua disturbance dimatikan, L1-nya atau PV-nya bisa kembali ke set point. Sehingga di sini untuk section 1A, pengendali level pada section 1 mampu melakukan pengendalian ketinggian jika diberikan salah satu disturbance saja, yaitu Sol 2. Lanjut ke section 2. Di sini MV-nya adalah PSV. Controller output-nya itu bernilai dari 0 sampai 100. Jadi bervariasi. Bisa 0, 5, 10, 20, 30, sampai 100%. Sehingga di sini besarnya bukaan PSV itu dapat disesuaikan ke nilai tertentu. Lihatnya di mana? Di sheet section 2, kamu buka ya sheetnya section 2. Di kolom paling kanan itu ada tulisan controller output atau cari kolom PSV. Di sana nilainya bervariasi dari 0 sampai 100. Beda dengan Sol 1. Kalau Sol 1 kan nilainya hanya 0 dan 100. Nah, di sini PSV nilainya bisa bervariasi. Namanya saja proportioning solenoid valve. Jadi PSV itu adalah proportioning solenoid valve. Karena dia proportioning, bisa kita atur besar kecilnya bukaan valve. Pada section 2, nilai set point tidak pernah tercapai.
L1 hanya berada di sekitar nilai set point, yaitu 47,02 mm pada waktu 05 menit 21 detik. Kamu cek, cari waktu 5 menit 21 detik. Nah, L1-nya mentok hanya ada di angka itu, 47,02. Sehingga di section 2 ini set point tidak pernah tercapai. Kita akan cek respon terhadap disturbance. Oh ya, kalau kamu mau melihat bagaimana pengendalian di section 2, kamu bisa cek ya. Begitu L1-nya naik, mau mendekati set point, bukaan PSV-nya sama controller akan dikecilkan. Tapi ketika tangkinya masih kosong, bukaan PSV-nya besar ya. Yang mengatur besar kecil bukaan PSV adalah controller. Oke, kita akan kasih disturbance 1, yaitu pengaktifan sol 2 di waktu 7 menit 1 detik. Bukaan PSV-nya, nah ini ya, mulai meningkat untuk menyuplai air ke dalam tangki proses. Karena sol 2-nya kita aktifkan, berarti ada 2 aliran air keluar. Namun, bukaan PSV-nya tidak cukup besar untuk mengimbangi laju alir air yang keluar dari tangki proses. Jadi bukaan PSV-nya itu kurang gede, kontrolernya ngitungnya kurang pas. Sehingga yang terjadi adalah ketinggian air di dalam tangki proses terus menurun menjauhi set point. Kemudian kita berikan disturbance 2, yaitu pengaktifan sol 3 di menit 9-11 detik. Diberikan sol 2 aja, L1-nya menjauhi set point, apalagi ketika sol 3-nya kita aktifkan. Ketinggian airnya tidak bisa kembali ke set point meskipun PSV-nya sudah terbuka penuh. Karena pada sol 2 tadi udah nggak bisa kembali, apalagi ketika sol 3 kita aktifkan. Hal ini dikarenakan sama dengan section 1, laju alir keluar tangki lebih besar dibandingkan laju alir air yang masuk ke dalam tangki proses. Nah, kemudian setelah semua disturbance kita matikan, jadi sol 2 dan 3 kita off-kan, bukaan PSV akan terus menyesuaikan untuk mengembalikan nilai L1 ke set point. Namun, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di section 2 ini SP-nya tidak pernah tercapai. Meskipun tadi sol 2 3-nya kita matikan, ya, kemudian airnya akan mengisi tangki lagi, nilai L1-nya hanya di sekitar 46,88, lebih kecil dari set point sebelumnya. Kalau tadi 47,02, sekarang setelah diberi disturbance, L1-nya hanya di sekitar 46,88. Sehingga pada section 2 ini tidak bisa mengatasi jika diberikan disturbance. Jadi sistem pengendaliannya tidak bisa mengatasi disturbance karena kontrolernya atau respon kontrolernya cukup lambat untuk mengatur besar kecilnya bukaan PSV. Oke, kalau tadi section 1 dan 2 inflow, kita akan berpindah ke section 3 dan 4, yaitu outflow. Section 3 terlebih dahulu ya. Di sini MV section 3 itu adalah sol 2. Dengan controller outputnya adalah 0% dan 100%. Sama seperti sol 1. Pokoknya kalau tulisannya sol, berarti bukaannya hanya 0 dan 100. 0 untuk full close, 100 untuk full open. Set point tercapai di waktu 3 menit 20 detik, yaitu dengan L1 52,44 mm. Proses pengendalian dapat dilihat pada menit 3.40, kamu cek di sana. Sol 2-nya berganti ke posisi on, karena L1-nya sudah melebihi set point. Jadi controller meminta sol 2 terbuka. Ayo buka. Karena L1 atau PV-nya sudah lebih besar dari set point.
Meski Sol 2 atau MV-nya sudah aktif, nilai ketinggian air di dalam tangki proses atau L1-nya itu masih tetap meningkat. Jadi meskipun sama controller Sol 2-nya diminta buka, ternyata nilai L1-nya itu masih meningkat, malah nggak berkurang. Padahal tujuannya membuka Sol 2 itu agar PV-nya nggak melebihi SP kan, jadi nilai L1-nya turun, tapi ini justru meningkat. Hal ini dikarenakan berbanding terbalik dengan section 1 dan 2 ya. Laju alir air yang masuk lebih besar dari laju alir air yang keluar. Makanya meskipun Sol 2 aktif, L1-nya tetap meningkat. Nah, kemudian apa kira-kira yang bisa kita lakukan agar L1-nya bisa sama dengan SP? Saya ingatkan ya, bahwa di section 3 dan 4 kita itu menggunakan valve inlet berupa PSV. Seperti yang saya sampaikan tadi, namanya proportioning solenoid valve, kita bisa mengatur besar kecilnya bukaan. Di section 2, PSV tidak bisa kita atur karena PSV adalah MV. Jadi yang bisa mengatur PSV adalah controller. Tapi karena di section 3 dan 4, PSV itu bukan MV, yang jadi MV-nya adalah Sol 2, sehingga nilai PSV bisa kita atur secara manual. Kamu cek di prosedur, di sana dituliskan PSV-nya diisi 100%. Nah, ketika kamu mengisikan PSV 100%, meskipun Sol 2-nya aktif, L1-nya kan masih nambah terus. Maka agar L1-nya bisa sama dengan SP, kamu bisa mengubah atau mengganti nilai PSV-nya. Meskipun di LKM-mu tidak dilakukan, agar kamu nggak bingung, karena kamu kan tidak datang sendiri ke kampus, ya kan? Hanya membaca data. Sehingga ini hanya opsi saja yang bisa saya sampaikan ketika L1-mu terus meningkat, padahal sistem pengendalian sudah berjalan, Sol 2-nya sudah aktif, maka yang bisa kamu lakukan sebagai operator adalah menyesuaikan bukaan PSV. Jadi kamu ganti angkanya dari 100%, misalnya kamu ganti ke 70, ke 50, dan seterusnya. Itu hanya opsional ya, yang bisa kamu lakukan sebagai operatornya. Kemudian kita akan cek respon section 3 terhadap disturbance. Disturbance-nya adalah Sol 3, kamu aktifkan di waktu 5 menit 20 detik. Begitu Sol 3 aktif, Sol 2-nya akan off. Sama controller, Sol 2-nya ayo mati. Kamu harus off. Karena apa? Karena sudah ada aliran Sol 3, aliran keluar Sol 3. Sol 3-nya akan aktif, Sol 2-nya akan off untuk menyesuaikan L1 agar bisa sama dengan set point. Namun, ketika Sol 3-nya on, L1-nya terus menurun menjauhi set point. Sehingga di section 3 ini nggak bisa dikasih disturbance. Karena begitu dikasih disturbance, laju alir yang keluar itu jauh lebih besar dari laju alir air yang masuk. Ini untuk bukaan PSV 100 ya. Karena kan di LKM-mu PSV-nya tidak saya ubah-ubah. Jadi kamu input sekali 100%, kemudian tidak akan diubah-ubah sampai akhir. Ketika PSV-nya sudah 100%, lalu Sol 3-nya dibuka, ternyata nilai L1-nya terus menurun meskipun PSV sudah 100%. Sehingga di sini saya tuliskan pengendali level pada section 3 tidak dapat mengatasi disturbance dengan baik. Berikutnya adalah section 4. Di sini MV-nya adalah peristaltik pump dengan controller outputnya 0 dan 100. Sama ya, 0 full close, 100 full open. Set point tercapai di waktu 3 menit 11 detik, yaitu pada L1 52,15 mm. Proses pengendalian bisa kamu cek di menit 331, 3 menit 31 detik,
Peristaltik pumpnya berganti ke posisi on karena L1-nya sudah melebihi set point. Pengaktifan peristaltik pump itu dilakukan oleh controller. Ya, peristaltik pump begitu aktif mampu menurunkan nilai L1 yang tadi kelebihan agar bisa sama dengan set point. Peristaltik pumpnya akan kembali off ketika L1-nya berada di bawah SP. Jadi berbeda dari section 3, pas section 4 ini, begitu MV-nya aktif, L1-nya bisa dikendalikan. Bisa disamadengankan set point atau berada di dekat set point. Kalau section 3 tadi, MV-nya kan sol 2. Begitu sol 2 aktif, L1-nya masih terus meningkat. Kita cek respon terhadap disturbance-nya, diberikan sol 3 pada waktu 5 menit 21 detik. Namun ketika sol 3 aktif, L1-nya terus menurun menjauhi SP. Sehingga sama seperti section 3 ya, pengendali level di section 4 ini kurang mampu mengatasi atau merespon disturbance dengan baik. Nah, dari hasil atau pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa membandingkan section inflow dan section outflow. Kita akan bandingkan section 1 dan 2 dulu. Di section 1, SP tercapai. Section 2, SP tidak pernah tercapai. Section 1 mampu merespon satu disturbance yaitu sol 2, sedangkan di section 2 dia nggak mampu merespon disturbance. Kemudian untuk section 1, sol 1 sebagai MV itu hanya bisa terbuka dan tertutup penuh. Sedangkan kalau section 2, PSV-nya itu bisa kita atur atau bisa diatur oleh controller besar kecilnya bukaan PSV. Itu adalah kelebihan section 2. Ya, kita bisa mengatur besar kecilnya PSV karena menggunakan valve inletnya adalah PSV. Namun di section 2 yang mengatur besar kecilnya PSV adalah controller. Tapi di section 3-4 yang mengatur besar kecilnya PSV adalah kita sebagai operator. Section 2 respon controllernya terhadap disturbance cukup lama. Sehingga dari pembahasan atau data yang kamu dapatkan, yang lebih baik adalah section 1 untuk inflow. Sedangkan untuk section 3 dan 4 ya, section 3 set point tercapai, section 4 set point tercapai. Kemudian set point tercapai kalau di section 3 butuh waktu 2 menit, kalau di section 4 butuh waktu 3 menit 11 detik. Manipulated variable section 3 adalah sol 2, tapi dia kurang mampu mengendalikan ketinggian air. Dari mana kesimpulan tersebut? Kamu cek di sheetmu, ketika sol 2 aktif di section 3, nilai L1-nya justru semakin meningkat. Harusnya dia menurun, malah ini terus meningkat. Berbeda dengan section 3, di section 4, begitu peristaltik pump atau MV-nya aktif, dia mampu mengendalikan ketinggian air. Sehingga controller bekerja lebih baik di section 4. Section 3 dan 4 sama-sama tidak mampu menanggulangi disturbance. Dari pembahasan dan data yang kamu dapatkan, yang lebih baik adalah section 3. Nah, di LKM BPJU-mu, kamu bisa membuat grafik, ini hanya opsional, tidak diwajibkan. Kalaupun kamu membuat grafik, kamu bisa membuat grafik dengan sumbu X-nya adalah waktu pengamatan, dan sumbu Y-nya adalah nilai PV atau L1 pada tabel. Dari grafik yang Anda susun, kamu bisa membuat garis set point untuk mempermudah pembacaan dan menganalisis grafik. Kamu juga bisa memberikan tanda pada waktu untuk mengetahui pada waktu keberapa disturbance diberikan. Nanti akan saya berikan contoh. Lalu silakan menganalisa grafiknya. Baca amati dulu, lalu cek apakah set point tercapai, apakah sistem pengendaliannya mampu merespon disturbance, apa yang terjadi pada proses pengendalian, bagaimana peran MV-nya.
Berikut ini adalah contoh grafik kalau kamu mau bikin grafik ya. Sumbu X-nya adalah waktu, di situ satuannya menit. Sumbu Y-nya adalah PV atau L1, satuannya adalah milimeter. Di sini saya coba membandingkan section 1 dan 2. Section 1 garis merah, section 2 adalah garis biru. Saya buat garis set point di sini, yaitu pada ketinggian 50 mm. Kita cek di section 1, set point tercapai ya. Nih, set point tercapai. Di section 2, set point tidak pernah tercapai. Kamu bisa lihat garis biru ini selalu berada di bawah garis set point. Kemudian, untuk mempermudah mengetahui kapan kita memberikan disturbance, di sini saya tuliskan keterangan sol 2 on, sol 3 on, sol 2 on, sol 3 on untuk masing-masing section 1 dan 2 agar kamu bisa mengetahui pada titik mana sol 2 dan sol 3 kita aktifkan. Kamu bisa cek itu. Di section 2 grafiknya tuh jauh lebih curam dibandingkan section 1. Dia kurang bisa merespon disturbance dengan baik dibandingkan dengan section 1. Ini ya, di section 1 begitu sol 2 on, masih bisa set point-nya tercapai. Tapi waktu sol 3 on, dia nggak bisa mencapai set point. Begitupun untuk section 2. Sol 3, sol 2 on, set point tidak pernah tercapai. Jadi sama cara membacanya. Dari grafik, kamu juga bisa menggambarkan atau bisa menganalisa data yang kamu dapatkan. Lalu saya akan lanjut ke section 1B dan 1C. Di sini kamu menggunakan sensor lain, yaitu level float switch dan juga differential level switch. Saya singkat ke LFS dan juga DLS untuk differential level switch. Tujuan section ini hanya memberikan gambaran ke kalian bahwa dalam melakukan pengendalian level, kita tidak harus selalu menginputkan nilai set point. Jadi dari section 1A sampai 4, kamu kan selalu menginputkan nilai 50. Kamu tulis 50 di controllernya. Tapi di section 1B dan C, kamu tidak perlu mengetik atau input nilai 50. Melainkan kamu menggunakan posisi sensor sebagai nilai set point. Sensornya ada dua, level float dan juga differential level switch. Kita akan membahas yang level float switch dulu. Ini ban hitam ini. Nih ya, ban hitam itu adalah level float switch. Air dari sol 1 akan terus dialirkan sampai airnya menyentuh LFS. Ketika air sudah menyentuh LFS, sol 1-nya secara otomatis akan off dan kembali on ketika ketinggian air berada di bawah LFS. Ingat, valve drain selalu terbuka sehingga selalu ada air yang keluar. Jadi sol 1 suplai air pas nyentuh LFS ini, ban hitam ini, ya, ban hitam ini, sol 1-nya akan off. Karena tidak ada air yang disuplai, sedangkan drain valve-nya kebuka, berarti kan ketinggian airnya perlahan akan menurun. Begitu LFS-nya nggak kesentuh air, controller akan minta sol 1-nya on kembali. Nah, kamu cek di sheetmu, di sana ada keterangan angka 1 dan 0 pada kolom level float switch dan juga differential level switch. Apa arti angka 1 dan 0? Nih ya, ketika level float dan differential ya tidak menyentuh air, maka angkanya adalah 1. Jadi dia masih bekerja, mencari airnya mana ya, gitu. Ketika sudah tersentuh air, dia sudah kepake, maka angkanya berubah menjadi 0. Tidak aktif karena sudah terpakai atau sudah tersentuh air. Ini sama ya, baik itu level float switch dan juga differential level switch punya arti angka keterangan yang sama untuk angka 1 dan 0.
Dari data pengamatan didapatkan data sebagai berikut. Kondisi Sol 1 off pada ketinggian air 56,01 mm. Maka posisi sensor atau posisi level float switch itu di ketinggian, berarti di sini ya, itu ketinggiannya adalah 56,01 mm. Dengan kata lain, set pointmu pada section 1 level float itu terletak berdasarkan LFS pada angka 56,01 mm. Seperti yang saya sampaikan tadi, kamu tidak perlu input angka 50, melainkan nilai set pointnya ditetapkan berdasarkan posisi dari sensor. Untuk differential level switch, jadi differential level switch ini adalah batang besi ya, 2 batang besi. Kalau di lab, batang besinya ada yang panjang, ada yang pendek. Air dari Sol 1 akan terus dialirkan sampai air menyentuh batang terpendek dari differential level switch. Ketika ketinggian air sama dengan posisi batang terpendek, Sol 1 akan nutup, akan off, disuruh controller. Batang terpendeknya sudah kesentuh, nutupo. Ingat, karena drain valve-nya terbuka, berarti kan ketika Sol 1 off, nggak ada air masuk, sedangkan drain valve-nya kebuka, akan ada penurunan angka L1. Ketika Sol 1 off, ketinggian air akan menurun karena drain valve kita buka 50%. Ketika air menyentuh batang terpanjang, jadi semula air itu posisinya di sini ya. Nih, kamu lihat gambar yang ada large process vessel. Karena Sol 1-nya off, maka kan ketinggian airnya akan terus menurun. Begitu dia menyentuh batang terpanjang, Sol 1-nya akan kembali aktif. Jadi dia ngisi lagi sampai nyentuh batang terpendek. Kemudian Sol 1-nya off, airnya turun ke batang terpanjang, Sol 1-nya nyala lagi. Begitu terus ya. Ketika DLS batang terpendek tidak menyentuh air, maka DLS keterangannya 1. Ketika batang terpendek menyentuh air, DLS-nya punya keterangan 0. Dari data pengamatan didapatkan kondisi Sol 1 off, kamu cek ya Sol 1 di situ ada kata-kata atau istilah off itu di ketinggian 268,79 mm. Sol 1 kembali aktif ketika air pada ketinggian 226 mm. Sehingga kesimpulannya, ini saya hapus terlebih dahulu. Batang terpendek, ini saya gambar gini ya, sesuai dari lab, ada batang terpendek dan batang panjang. Batang terpendek itu ketinggiannya adalah 268,79 dan batang panjang itu 226 mm. Dapat disimpulkan bahwa set point itu berdasarkan letak DLS pada angka 268,79. Sehingga di section 1 differential level switch, set pointmu itu adalah 268,79. Kita akan beralih ke LKM STHE atau Shell and Tube Heat Exchanger. Di sini adalah mengenai alat penukar panas. Namanya bertukar panas berarti harus ada 2 fluida. Ada fluida dingin dan ada fluida panas. Fluida dingin punya temperatur yang lebih rendah, sedangkan fluida panas punya temperatur yang lebih tinggi. Capaian pembelajaran STHE, kalian nanti setelah mengerjakan, menonton video, setelah menyelesaikan LKM, harus mampu mengetahui pengaruh perubahan flow rate dari fluida panas dan dingin terhadap delta T hot, delta T cold, QE, QA, dan efisiensi overall, serta bisa menentukan koefisien perpindahan panas overall menggunakan perhitungan delta T LMTD.
Kita akan langsung masuk ke pembahasan. Jadi di STHE kamu itu menjalankan praktikumnya itu dengan dua variasi. Variasi yang pertama itu F hot-nya konstan dengan bukaan 40. F cold-nya kita ubah-ubah dari 50, 60, 70, 80, dan 90. Sedangkan pada variasi yang kedua, gantian. F cold-nya kita konstankan di bukaan 50%, F hot-nya kita ubah-ubah dari 30, 35, 40, 45 ke 50. Di sini lajunya lebih besar yang F cold ya. Yang F cold ku 50 ke 90, yang F hot itu 30 ke 50. Jadi variabel 1 F cold divariasikan, variabel 2 F hot divariasikan. F itu adalah simbol untuk laju alir. Jadi kalau saya bilang F hot maka laju alir fluida panas, F cold adalah laju alir fluida dingin. Pada STHE kita juga menggunakan set point untuk fluida panasnya tok ya. Set pointnya itu berlaku hanya untuk fluida panas. Baik itu variasi 1 dan 2. Jadi seperti yang sudah saya bilang, karena bertukar, alat penukar panas, bertukar panas, ada dua fluida. Fluida dingin dan fluida panas. Di sini kita menggunakan fluida panas, yaitu 50 derajat Celcius. Kita set point 50 derajat Celcius, sehingga heaternya nanti akan manasin air dulu sampai 50 derajat Celcius, baru air fluida panas tersebut kita masukkan ke dalam STHE. Oke, saya rasa untuk pengisian LKM kalian semua sudah paham. Nanti begitu angka-angka di LKM muncul, kamu harus menghitung kotak yang berwarna biru. Delta T hot bisa dicari dari T1 dikurangi T2. Delta T cold bisa dicari dari T4 dikurangi T3. Begitu delta T hot, T cold sudah didapatkan, kamu diminta mencari QE dan QA. QE itu adalah panas yang dilepas oleh fluida panas. Sedangkan QA itu adalah panas yang diserap oleh fluida dingin. Kalau fluida panas itu cenderung melepas panasnya karena suhunya lebih tinggi. Kalau fluida dingin dia cenderung mendapat panas, jadi dia menyerap panas dari fluida panas. QE bisa dicari dari hot mass flow rate dikali CP dikali delta T hot. QA bisa dicari dari flow rate masanya cold dikali CP cold dikali delta T cold. Jangan lupa harus dikali 1000. Kenapa? Karena di sini yang diminta QE dan QA-nya itu dalam satuan watt. Di sini saya tuliskan. Jangan lupa sesuaikan satuan yang diminta untuk QE dan QA. Kamu cek apakah LKM-mu sudah benar. Kalau belum, silakan direvisi. Setelah QE/QA sudah kamu dapatkan, kamu bisa mencari overall efisiensi. Caranya yaitu QA dibagi QE dikali 100%. Tadi kita sudah sampai overall efisiensi, kita akan geser ke delta T1. Cara mencarinya adalah T2 dikurangi T3, delta T2 adalah T1 dikurangi T4. Ini kamu gunakan untuk menghitung delta TLMTD. Kamu mau mencari selisihnya. Ngitungnya adalah T2 dikurangi T1 dibagi ln delta T2 dibagi delta T1. Lalu delta LMTD sudah ketemu, kamu bisa mencari overall heat transfer coefficient atau koefisiensi panas overall. Caranya adalah QE dibagi A luas area ya, dikali delta T LMTD. Semua tabel biru terisi, di paling bawah kamu diminta mencari nilai average. Gampang tinggal di average pakai rumus dari Excel. Lalu harusnya kamu bisa meletakkan nilai tersebut di sheet pengolahan data.
Jadi kamu rangkum, kemudian kamu pindah ke sheet berikutnya. Namun kalau di LKM kan kamu cukup ngisi-ngisi angka, kemudian angkanya langsung keluar. Kita akan masuk ke grafik yang pertama, yaitu flow rate dan delta T. Sumbu X-nya adalah flow rate, satuannya liter per menit. Sumbu Y-nya adalah delta T. Di sini dituliskan DT, ya, itu maksudnya delta T. Ada 4 grafik. DT cold pada saat F hot konstan, DT cold pada saat F cold konstan, dan juga DT hot saat F hot konstan, dan DT hot saat F cold konstan. Nah, silakan diperhatikan. F cold konstan. F hotnya makin besar, tadi dari 30 ke 50 ya. Maka delta T dinginnya makin gede, delta T fluida dinginnya makin besar, delta T fluida panasnya semakin kecil. Karena fluida panas yang digunakan jauh lebih besar jumlahnya. Fluida dingin jumlahnya kan tetap karena dibuat konstan. Maka fluida dingin akan cenderung banyak menyerap panas, sehingga delta T dinginnya besar. Fluida panasnya hanya sedikit kehilangan panas. Ibaratnya, kamu punya fluida dingin itu 1 liter. Kamu punya fluida panas itu 10 liter. Maka, fluida dinginnya akan cenderung maksimal menyerap panas, sedangkan fluida panasnya cuman kehilangan panas sedikit. Soalnya cuma 1 liter fluida dinginnya. Jadi panasnya diserap fluida dingin secara maksimal, fluida dinginnya langsung berubah suhunya cepat karena dia kontak dengan segitu banyak fluida panas. Namun fluida panasnya karena cuman kontak dengan fluida dingin cuman sedikit, dia hanya kehilangan panas sedikit. Sehingga di sini dituliskan delta T dinginnya otomatis besar, delta T panasnya sedikit atau kecil selisihnya. Begitupun untuk F hot konstan ya. Sekarang F hotnya konstan, F coldnya makin gede dari 50 ke 90% bukaannya. Maka delta T dinginnya kecil, delta T panasnya besar. Sekarang dibalik. Yang panas itu 1 liter. Yang dingin itu adalah 10 liter. Ya, fluida dingin yang digunakan jauh lebih besar, maka fluida panasnya akan maksimal melepas panas. Panas yang dari fluida panas itu langsung ditransfer semua ke fluida dingin, sehingga panasnya banyak kehilangan temperatur. Maka delta T panasnya besar. Fluida dinginnya cuman sedikit menyerap panas, lawang air panasnya cuman sedikit. Kamu punya air panas 1 liter, air dinginnya 10 liter. Memang air dinginnya akan berubah suhunya karena kesentuh air panas kan, tapi perubahan suhunya hanya sedikit. Beda dengan yang panas ini tadi, karena ketemu air dinginnya 10 liter, ya panasnya hilang. Beda temperaturnya langsung jauh. Misal dari 50 derajat langsung ke 20 derajat Celcius. Fluida panas. Sedangkan fluida dinginnya dari 20 derajat ke 22 derajat. Karena fluida panasnya cuma sedikit. Itu pembahasan grafik 1. Nah, ini antar grafik itu saling nyambung, maka jangan dilupakan pembahasan grafik sebelumnya. Kita akan geser ke grafik 2, yaitu flow rate sebagai sumbu X dan sumbu Y-nya adalah QE dan QA. Ada 4 grafiknya atau garisnya. QE saat F cold konstan, QE saat F hot konstan, dan juga QA saat F cold konstan dan QA saat F hot konstan. Kamu bisa cek di sini. Untuk F hot, nilai QA dan QE-nya jauh lebih besar dibanding untuk F cold.
Ini saya tuliskan di sebelah kanan kesimpulan yang kita dapatkan di grafik sebelumnya. Jangan lupa ya, jangan dilupakan. Kita akan membahas grafik ini. Di sini saya tuliskan kembali biar gak lupa. QA adalah panas yang diserap fluida dingin. QE adalah panas yang dilepas fluida panas. Kita akan cek. F cold constant. F hot makin besar. Ya, berarti ini tadi F cold-nya cuma 1 liter, F hot-nya 10 liter. Fluida dingin kan akan banyak menyerap panas sehingga QA-nya besar. Keterangan ini itu bisa kamu dapatkan juga dari grafik sebelumnya, jangan lupa. Fluida dingin banyak menyerap panas, fluida panasnya cuman sedikit melepas panas sehingga QE-nya kecil. Maka untuk F cold constant, F hot makin besar, QA-nya lebih besar dari QE. Kita cek sekarang di grafik. Kamu lihat yang F hot makin besar berarti F cold constant. Ini ya, biru dan abu-abu. Abu-abunya lebih besar dari biru. Benar, QA lebih besar dari QE. Ini ada kaitannya dengan delta T dingin besar, delta T panas kecil. Tadi ya di sebelumnya. Sekarang kita akan geser ke kalau F hot constant, F cold makin besar, maka fluida panasnya maksimal melepas panas, QE-nya gede, fluida dinginnya sedikit serap panas, QA-nya kecil. Sehingga untuk F hot constant, F cold makin besar, QE-nya lebih besar dari QA. Cek di sini. QE-nya itu orange, QA-nya itu kuning. Betul ya? QE-nya lebih besar dari QA. Lalu grafik ketiga, kamu diminta plot flow rate sebagai sumbu X, sumbu Y-nya adalah efisiensi. Karena efisiensi itu dicari dari QA dibagi QE dikali 100%, maka ini juga ada kaitannya dengan grafik sebelumnya. Di grafik sebelumnya tadi, kesimpulannya, F cold constant, F hot makin besar, QA lebih besar dari QE. Otomatis, misal QA-nya 10, QE-nya 5. Gini ya. Otomatis, karena QA-nya lebih besar, efisiensinya semakin meningkat. Beda dengan ketika F hot constant, F cold makin besar, QE itu lebih besar dari QA. QE-nya 10, QA-nya 5. Sehingga dalam mencari efisiensi 5/10 kali 100. Sedangkan yang atas efisiensinya adalah 10/5 kali 100. Maka untuk F hot constant, F cold makin besar. Ketika semakin besar F cold, QA-nya makin kecil, efisiensinya menurun. Dibanding tadi dibalik. Ketika makin besar F hot, QA-nya makin besar, efisiensinya jelas meningkat. Karena ini ya, semakin gede QA, maka efisiensinya akan meningkat. Tapi kalau yang semakin gede QE, efisiensinya maka akan turun. Grafik keempat, plot flow rate dan juga LMTD. Di sini LMTD untuk hot constant jauh lebih gede dari F cold constant ya. Maka keterangannya kamu bisa cek. Semakin besar flow rate fluida dingin dan flow rate fluida panas, ya, nilai LMTD-nya makin gede, jadi berbanding lurus. Makin besar flow rate, baik itu fluida panas dan dingin, delta LMTD-nya akan semakin besar. Kamu cek, LMTD untuk hot constant yang warna oranye, nilainya itu jauh lebih gede daripada untuk cold constant. Hal ini dikarenakan flow rate fluida panas itu jauh lebih kecil dari flow rate fluida dingin. Ya, ketika F cold constant, F hot kan berubah.
nilainya itu 30 sampai 50. Ketika F-hotnya konstan, kan F-cold-nya berubah. Nilainya gede, 50 sampai 90. Sehingga laju dingin ini kan lebih besar toh dari laju F-hot. Maka LMTD-nya si F-hot yang ini ya, akan jauh lebih gede karena laju alir fluida dinginnya juga lebih besar. Nanti akan berpengaruh juga ke QA dan QE. Terakhir grafiknya adalah flow rate dan U. Kamu bisa cek F-hotnya lebih gede juga dari F-cold, dipengaruhi oleh laju alir tadi ya. Kalau F-hot konstan, berarti cold-nya kan berubah 50-90% bukaannya gede. Sedangkan kalau F-cold konstan, F-hotnya kan berubah, tapi berubahnya cuma 30-50, lebih kecil dari yang perubahan fluida dingin. Nah, di sini saya tuliskan, semakin besar flow rate, nilai U-nya juga semakin besar, baik untuk fluida panas dan fluida dingin. Nilai U pada F-hot konstan, berarti cold-nya yang berubah ya, dari 50 ke 90 tadi, itu lebih besar daripada U pada saat cold konstan. Dikarenakan nilai flow rate fluida dingin memang jauh lebih besar yang sudah saya sampaikan tadi. Selain itu, kamu bisa cek nilai QE di grafik QA dan QE tadi. QE-nya itu gede sekali. Maka karena U rumusnya itu adalah QE dibagi A dikali delta TLMTD, kalau QE-nya semakin gede, maka U-nya juga semakin besar. Hal itu yang melatar belakangi kenapa sih kok F-hot ini nilainya besar untuk U-nya. Karena QE-nya besar, kamu cek di grafik QE, dan laju alirnya juga lebih besar. Sekian pembahasan untuk LKM Praktikum Simulasi Proses Periode 1 khusus untuk BPCU dan juga STHE. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menuliskan pertanyaan di forum diskusi LMS atau bisa menuliskan pertanyaan melalui chat di grup WA kelas Praktikum Simpro.